Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu hudah ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di bulan yang suci ini, bulan yang penuh barokah, bulan penuh maghfirah ini kita kembali diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita tentang yang berikutnya yaitu i'rab jar, dan nanti akan lanjut kepada i'rab jazm. Nah, ingat bahwa i'rab jar ini ada tiga tanda kemarin ya. Ada kasrah, kemudian ya, dan fathah. Ya, itu ingat tandanya. Kaf, kasrah, ka. Jadi singkat saja ya, diberi kode. K itu kasrah, KYF ya, dan fathah. Nah, K itu atau kasrah itu menjadi tanda jar itu nanti pada isim mufrad, kemudian pada jamak taksir, dan juga pada jamak muannas salim. Kemudian nanti ya itu menjadi i'rab jar pada isim tasniyah atau yang jumlah bilangannya 2 maupun jamak muzakkar salim nanti yang menggunakan ya. Dan yang berikutnya ingat lagi bahwa dia menjadi yang berikutnya adalah tanda fathah itu menjadi tanda i'rab jar itu pada isim yang ghairu munsharif atau isim yang tidak bertanwin seperti ahmadu. Maka ketika dia dalam posisi jar, maka dia harus menjadi ahmada. Seperti omara, ya, aisyata, dan seterusnya. Nah, ini diberikan nanti contoh pada saat kita membahas yang berikutnya. Ini itu jabatan kata yang harus dijarkan atau dikhopatkan, istilah yang lain ya. Khopat atau jar itu sama. Nah, yang pertama, jabatan kata yang harus dijarkan adalah ketika suatu kata itu diawali dengan huruf jar. Ya. Huruf jar. Nah, jar ini kalau diterjemahkan nanti begini ya, itu sebenarnya sifatnya zarfiyah, keterangan. Ya. Jadi keterangan tempat ya. Jadi kayak misalnya alal maktabi itu kan kalau bahasa kita itu ya di atas itu kan tempat. Zarfiyah. Itu biasanya dimaknai dengan zarfiyah, keterangan berupa keterangan tempat. Nah, nanti kalau kalau yang lain itu kan ada nanti keterangan waktu, zarfuz zaman seperti amama, kemudian tapi itu nanti isim sifatnya ya, itu dia bukan huruf. Cuma nanti itu disebut dengan zarfuz zaman atau keterangan waktu. Kalau di sini disebut dengan zarful makan. Jadi ala, an, fi ya. Dan seterusnya itu disebut dengan zarfiyah pengertiannya atau keterangan. Nah, maka setelahnya ini, setelah huruf-huruf jar itu harus diberi i'rab dengan i'rab jar. Jadi kalau dia di sini disebutkan alal maktabi kutubun, di atas meja itu ada beberapa buku. Nah, ini tandanya adalah berupa kasrah sebagaimana tanda jar tadi. Nah, kenapa kasrah? Karena ini adalah isim mufrad. Isim mufrad itu kan tandanya berupa kasrah. Kemudian berikutnya contohnya. An Umara radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu. Nah, an ini huruf jar, kemudian Umara ini berupa fathah. Kenapa fathah? Ingat, fathah itu menjadi i'rab jar pada isim yang ghairu munsharif, isim yang
tidak bertanwin. Dari Umar radhiyallahu an. Nah, takallamtu bi akhika. Takallamtu bi akhika. Aku berbicara bi akhika. Ingat, ada yang namanya disebut dengan isim khamsah ya. Isim khamsah itu kan akhuka. Itu kalau dia dalam posisi marfu itu waw, akhuka. Kemudian kalau dia posisi nasab akhaka ya. Tapi kalau dia dalam posisi majrur maka berarti bi akhika. Ya, jadi ini tandanya berarti ya. Ya itu menjadi tanda i'rab jar pada isim khamsah, yaitu kata benda yang 5. Ya, akhaka, akhuka, uka, zu malin atau za malin atau zi malin. Ya, itu disebut dengan isim atau isim khamsah. Nah, kemudian yang juga nanti harus dibaca majrur itu ada yang kemudian disebut dengan mudhaf pun ilaih. Seperti yang pernah kita singgung sebelumnya, yang dimaksud dengan mudhaf pun ilaih ini sebenarnya dua isim ya. Dua isim bertemu. Satunya itu adalah isim nakirah depannya ini. Yang berikutnya ini berupa isim ma'rifah. Baik ma'rifahnya itu dengan alif lam atau dia ma'rifahnya itu karena alam. Isim alam ya. Jadi misalnya nanti diartikan begini ya, kayak misalnya kitabu Zaidin. Ini jadi yang mudhafun ilaih itu maksudnya dia itu semacam maknanya menjadi milik kata-kata ya. Di mana kata sebelumnya itu makna menjadi milik kata berikutnya. Jadi si kitab ini sebenarnya milik si Zaid, sama seperti misalnya kitabullah. Nah, jadi yang di depan itu kan kalau kita maknai itu dengan makna bahwa kitabnya Allah. Nah, jadi di sini disebutkan contohnya kitabu Zaidin. Nah, kitab ini kan isim nakirah. Asalnya kitabun. Ditambah Zaidun. Ya, Zaidun. Jadi kitabun dan Zaidun. Nah, ini berlaku mudhaf ataupun ilaih. Yang pertama yang disebut dengan mudhaf, yang berikutnya ini mudhafun ilaih. Nah, kitabun ini dihilangkan dhammatainnya sehingga menjadi kitabu. Nah, yang Zaidin ini karena tadi dia mudhafun ilaih, maka dia harus berharakat kasrah. Nah, ini makanya disebut dengan dicontohkan ini kitabu Zaidin. Kitabun, contoh lain kitabun ditambah Allah. Nah, bukan dibaca kitabun Allah ya, tetapi harus kitabullahi. Rasulun tambah Allah. Jadi rasulun itu mudhaf, Allah itu mudhafun ilaih. Maka dibaca Rasulullahi. Rasulullahi. Ini contoh saya berikan beberapa. Ini sering kita temui di dalam kitab-kitab, misalnya tatbiqus syariah. Ya. Tatbiqus syariah. Penerapan syariat. Tatbiq ini kan asalnya tatbiqun. Itu diambil dari wazan tabbaqa yutabbiqu tatbiqan. Nah, tatbiqun tambah asy-syariah. Jadi satunya ini adalah isim nakirah, tatbiqun, tambah asy-syariah isim ma'rifah. Nah ingat, kasrahnya menjadi syariati. Jadi tatbiqus syariati. Nah kemudian ini contoh. Dan ini nanti ada yang sifatnya bertingkat ya. Jadi nanti ada yang namanya mudhaf itu bertingkat. Jadi beberapa disusun isim, namun nanti dia mudhaf-mudhafun ilaih kedudukannya. Jadi namanya mudhaf-mudhafun ilaih bertingkat ya. Nah, itu nanti kita lanjut ke beberapa contoh, tapi intinya yang sederhana adalah dua kata. Ya. Nah, kalau di sini seperti iqamatu khalifatin ya. Ini terkadang ya ini pengecualian, nanti ada memang isim itu isim ma'rif nakirah dengan isim nakirah. Sebenarnya ada. Tapi biasanya agak jarang. Nah,
ini nanti kalau kita ada belajar naat man'ut sudah biasanya ini, karena tidak bisa disusun berdasarkan sifat dan yang disifati, itu tidak bisa ya. Nah, jadi ini nanti pengecualian nanti agak kita pelajari lebih mendetail lagi tentang ini. Dan biasanya kebanyakan pada mudhaf-mudhafun ilaih bertingkat. Nah, kemudian yang sederhananya misalnya Imamul Muslimin. Nah, ini kan juga mudhaf-mudhafun ilaih. Cuma karena mudhafun ilaihnya ini tidak seperti yang contoh sebelumnya. Kalau Zaid ini kan isim mufrad ya. Kemudian at-tatbiq syariah ini kan sebenarnya isim mufrad. Dan al-muslimin ini adalah jamak muzakkar salim. Nah, tetapi dia kedudukannya mudhafun ilaih. Atau yang ditindih istilahnya, kalau lebih sederhana ditindih ya. Ditindih oleh kata yang di depan. Nah, maka i'rabnya itu harus menggunakan ya nun, bukan waw nun. Ya, sebagaimana kalau dalam marfu atau rafa itu kan pakai waw nun. Imamul muslimin, tidak boleh dibaca imamul muslimun. Ya, harus dibaca imamul muslimin. Pemimpinnya kaum muslimin. Nah, yang berikutnya Ibnu Umara ya. Nah, ini kan Ibnu Umar. Jadi Ibnu ini kedudukannya mudhaf, Umar ini adalah mudhafun ilaih. Cuma Umar ini kan isim ghairu munsharif. Nah, sehingga ghairu munsharif itu dia tidak boleh dibaca Ibnu Umarin. Nah, harus Ibnu Umara. Cuma nanti kalau yang kayak misalnya Abu Bakrin. Nah, Abu Bakrin itu kan karena dia Bakrin itu bukan isim ghairu munsharif, namun dia yang munsharif, yang artinya bertanwin. Jadi dia bisa Bakrun, bisa Bakrin ya. Maka ketika dia menjadi mudhafun ilaih, maka harus dibaca Abu Bakrin. Nah, ini juga sebenarnya mudhafun ilaih ya. Jadi ini ada mudhaf, durusun, asal katanya kan durusun. Jadi durusun itu isim nakirah ya. Walaupun nanti dia jamak taksir. Asal katanya darsun, jamaknya durusun. Nah, kemudian bersambung dengan isim domir. Nah, ingat isim domir itu adalah isim ma'rifah ya. Jadi durusuhum. Cuma tidak diberi tanda, tidak ada tanda di sini kan, apakah pakai kasrah atau dia pakai ya ataupun pakai fathah. Tidak ya, karena dia adalah isim mabni, tetap tidak berubah. Tapi hakikatnya takdirnya dia adalah merupakan majrur, i'rab majrur atau dijarkan. Nah, itu ada penjelasannya. Jadi kata kitab, tatbik tadi, imam, durus, ibnu, dan iqamato itu dinamakan mudhaf. Jadi yang apa istilahnya akan menimbihi ya. Sedangkan kata sesudahnya seperti Zaid, Khalifah itu dinamakan mudhaf ilaih yang disandari ya. Jadi harus dijarkan, mudhaf ilaih itu harus dijarkan dengan kasrah atau yang mewakili. Yang mewakili apa tadi ya, tergantung kalau dia nanti misalnya isimnya isim tasniyah tadi harus pakai ya. Kalau dia muzakkar salim harus pakai ya juga. Atau kemudian dia adalah isim khamsah juga pakai ya. Ya. Kalau dia adalah isim ghairu munsharif berarti pakai fathah. Ya. Nah, itu tentang i'rab jar. Nah, lanjut saja. Nanti kita ambil contoh ya, lalu kita akan kembali mengulas. Nah, nanti kita akan kembali ke maklumat-maklumat itu akan kita coba jadi istilahnya akan sekaligus mengingat, menghafal ya. Jadi tanda-tanda i'rab tadi. Nah, yang berikutnya adalah jabatan kata yang harus dijazmkan. Jadi kalau bahasa jazm itu kan disukunkan. Dijazm. Nah, ingat tanda jazm itu kemarin kan ada SHH. Sukun, hazfun nun, membuang nun, atau hazful illat. Jadi membuang huruf illat.
Nah, di situ dicontohkan alam aqul lakum. Alam. Lam ini huruf jazm. Aqul. Ya. Alam aqul lakum. Nah, ingat aqul. Qul itu kan berarti di situ dia menggunakan tanda sukun. Alam aqul lakum. Ya. Di sukun itu menjadi tanda i'rab jazm pada fi'il mudhari sahih akhir. Jadi huruf akhirnya daripada fi'il mudhari itu bukan huruf ilat. Misalnya kataba yaktubu, lam yaktub, qala yaqulu, lam yaqul, atau alam yaqul, alam aqul. Ya. Bukankah aku telah, bukankah aku katakan kepada kalian, alam, bukankah aku katakan kepada kalian. Nah, kemudian berikutnya, ini ada ayat Al-Quran. Intan surullaha yansurkum. Ini juga ada dua tanda ini. Jadi yang pertama itu ini termasuk huruf jazm. Nah, yang pertama dia menghilangkan huruf nun. Ya, ingat, nasara yansuru, nasara nasaru, nasara di dulu ya, di tasrif secara lugawi dengan menggunakan fi'il mudhari. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna. Nah, jadi itu pada antum. Jadi antum itu berarti di dalamnya itu kalau kita tasrif nanti pada fi'il mudhari, kata-kata nasara itu berarti tansuruna. Jika kalian menolong. Nah, cuma ada in itu karena dia adalah huruf jazm, maka nun itu dihilangkan. Sehingga intan suru, ya. Harusnya kan tansuruna, intan suru, jika, karena ini huruf syarat. Ya. Intan surullaha, jika kalian menolong Allah, yan surukum. Nah, sedangkan berikutnya ini ada ini apa namanya, jazm berupa sukun. Ingat tadi sukun akan menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhir, ya. Yang dia tidak bersambung kepada huruf nun tadi ya. Kalau ada nun ini kan nanti bisa hilang dia. Ini sahih akhir, ya. Yang nanti yang berada pada timbangan yang suruh, ya, tan suruh. Nah, itu yang tidak ada nun belakangnya. Jadi dabirnya huwa ataupun anta atau hiya, ya. Nah, yansuru. Jadi yansur. Jika kalian menolong Allah, niscaya. Ini sama-sama pasti kan. Niscaya yansurkum. Pasti ia akan menolong kalian. Itu syarat. Nah, itu untuk yang jazm. Ingat sekali lagi, jazm ini memang dia jatuhnya nanti kepada fi'il, ya. Jadi kata kerja. Jadi yang dibaca berupa i'rab jazm itu memang dia ada pada kata kerja, bukan pada kata benda. Jadi tidak ada kata benda itu hakikatnya sukun itu tidak ada. Yang sukun itu hanya pada kata kerja. Ya. Kalau pada isim, ya, kalau pada isim itu nanti dia bisa kasrah atau dhammah. Ya. Jadi untuk i'rab jazm. Nah, tinggal ke berikutnya yang dibaca yang kemudian disebut dengan tawabi. Jadi tawabi itu sebenarnya dia mengikut, ya. Jadi mengikut kepada siapa? Mengikut kepada apakah itu nanti kata sebelumnya itu berupa ropa, kemudian nasab, jar atau jazm. Jadi dia mengikut. Mengikut itu kadang dia itu semacam ada huruf atop, jadi istilahnya mengikuti kemana, ya. Jadi karena kata sebelumnya itu misalnya yang dimana diikutinya itu adalah merupakan isim yang jar, berarti dia ikut jar juga, ya.
Kalau kemudian isim yang kemudian menjadi ikutannya itu adalah misalnya dia ropa, maka dia ikut ropa. Maka disebut dengan istilah tawabi, mengikuti saja. Ya. Nah ini nanti kalau kita sudah paham tentang i'rab tadi, jabatan-jabatan kata tadi, nah ini akan mudah kita untuk karena sifatnya mengikuti. Itu ada yang disebut dengan sifat ya. Sifat itu berarti jadi ada istilah naat. Naat itu sifat ya. Jadi menyipati dari kata sebelumnya. Misalnya begini contoh nanti. Nah, ini ada badal, ada bayan, taukid, atop. Ini sifat. Jadi sifat itu naat dalam bahasa Arab. Yang disifati itu disebut dengan man'ut. Naat dan man'ut. Jadi ada sifat dan yang disifati. Nah, kata sebelumnya itu disebut man'ut yang disifati. Jadi sifat itu biasanya setelah man'ut. Allah itu man'ut. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allahur Rahmanur Rahim. Nah, Allah itu yang disifati, kemudian sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi itu nanti kalau Allahnya itu berbaris, misalnya nanti ya kalau Allah itu berbaris ropa, maka Ar-Rahman itu juga semua diropakkan. Jadi karena dia harus mengikuti kepada yang disifati tadi. Termasuk juga nanti begini ketentuannya itu. Kalau yang disifati itu berupa isim ma'rifah, maka biasanya man'utnya juga harus ma'rifah. Seperti Ar-Rahman Allah ya. Maka berikutnya Allah Ar-Rahman, nah, semua beralif lam. Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al ya. Nah, itu semua adalah sifat. Karena dia menyifati dari yang man'utnya itu Allah tadi dan semua beralif lam artinya ma'rifah. Apabila yang disifatinya itu adalah yang nakirah, maka atau yang man'utnya itu nakirah, maka naatnya, sifatnya itu juga isim, biasanya isimnya isim nakirah juga. Misalnya ri'asatun, amatun. Nah, ri'asatun, amatun. Jadi sama-sama isim nakirah. Dan juga i'rabnya itu harus sama-sama. Tergantung si yang disifati. Demikian pula kalau yang man'utnya itu jenis kelaminnya berupa isim mudzakkar laki-laki, maka berarti sifatnya itu juga harus laki-laki. Ya. Misalnya Zaidun Zakiyun. Nah, Zaidun Zakiyun yadhabu ilal madrasati. Nah, jadi Zaki yang cerdas itu, nah yang cerdas itu si Zaki. Zaid yang cerdas. Zaidun Zakiyun yadhabu ilal madrasah. Si Zaid yang cerdas itu akan pergi atau akan berangkat ke sekolah. Nah, jadi Zaidun Zakiyun. Jadi Zakiyun itu sifatnya. Nah, karena Zaidun itu adalah dia adalah mudzakkar dan mufrad, maka si sifatnya itu juga harus mudzakkar. Nanti kalau dia adalah perempuan, misalnya Zaidun, misalnya diganti dengan Fatimatu Zakiyatun. Ya, Zakiyatun tadhabu ilal madrasati. Tadhabu ilal madrasati. Nah, itu berarti dia juga mengikuti kepada man'utnya yang disifati tadi dalam hal jenis kelaminnya.
Termasuk bilangan nanti ya. Kalau misalnya si 2 orang Zaid berangkat ke sekolah, berarti Zaidani, ya, Zakiyani, yadhhabani ilal madrasati. Di 2 orang Zaid sedang berangkat ke sekolah atau akan berangkat ke sekolah. Tapi kalau 2 orang misalnya perempuan, Fatimatani, Zakiyatani, tadhhabani ilal madrasah. Ini semua kembali kepada bilangannya juga dan juga jenis kelamin. Nah, ini contoh ya. Coba perhatikan. Al-uqdatul kubra. Dari pertama ya, dari sini ya. Ihdina. Tunjukilah kami. As-siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi kata-kata as-sirat ini adalah man'ut, jalan man'ut yang disifati. Nah, naatnya adalah al-mustaqim. Ingat, lihat bahwa alif lam sama-sama isim ma'rifah. Ya, sama-sama isim ma'rifah. Kemudian i'rabnya juga sama. Nah, karena ini adalah i'rabnya nasab, fathah, karena ini nanti dia nasab ya. Kemudian ini menjadi juga sama-sama nasab. Nah, kemudian yang kedua, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun. Ya. Jadi di sini qaulun ma'rufun ini yang disifati atau man'utnya qaulun. Qaulun yang seperti apa sifatnya? Ma'rufun. Kata-kata yang baik. Ya kan? Ini sama-sama i'rabnya dengan i'rab ropa. Ya. Tandanya tanwin. Kemudian wa magfiratun. Nah, ini kenapa disebut dengan magfiratun juga? Nah, ini karena dia nanti otop wawnya ini ya. Waw ini mengacu kepada si ma'rufun. Jadi magfiratun ini sifat daripada si qaulun. Jadi kata-kata yang baik dan kata-kata yang memaafkan, kata-kata kemaafan, ya, keampunan, memaafkan, itu adalah baik, lebih baik atau baik. Nah, jadi ini kedudukannya adalah sifat naat man'ut. Kemudian fi kitabihi al-karim. Nah, ini memang tidak beralif lam ya. Fi kitabihil karim. Atau kalau tidak pakai hak di sini, fi kitabil karim. Bisa. Tapi kan di sini pakai hak. Hak ini kan sebenarnya menjadi ma'rifah dia. Karena kata yang nakirah itu kalau disandarkan kepada isim dhamir ini menjadi ma'rifah. Nah, sebenarnya kitabihi ini kedudukannya adalah mudhaf ilaih dulu. Fi kitabihi ya. Ini kan sebenarnya mudhaf ilaih asalnya. Jadi fi kitabihi ini mudhaf, hi-nya ini mudhafun ilaih. Maka kedudukannya dia nanti i'rabnya memang di sini i'rabnya i'rab jar. Nah, cuma kitabihi ini kemudian disifati lagi dengan yang mulia. Nah, karena di sebelum kata al-karim ini adalah i'rab jar, maka al-karim ini harus dibaca jar juga. Maka dibaca fi kitabihil karim, di dalam kitabnya yang suci atau yang mulia ya. Di dalam kitabnya Allah, ini maksudnya hi-nya ini kepada Allah. Dalam kitab Allah yang mulia. Nah, ini contoh ad-daulatul islamiyah. Nah, ad-daulah ini pertama beralif lam. Dia sama-sama ma'rifah. Dan juga dari sisi jenis kalimatnya ini kan dia mu'annas. Perempuan. Karena ada tak marbutah. Ad-daulatul islamiyah. Negara yang islami.
Ingat, ini juga harus diberi harokat marfu, mengikuti kepada kata sebelumnya yang marfu. Contoh lagi, al-fikrul islamiyu. Pemikiran yang islami. Ini sama juga ma'rifah, kemudian karena sebelum katanya ini adalah yang disifati ini dengan tanda dhammah dan jenis kelaminnya adalah laki-laki, al-fikr itu laki-laki ya. Maka kemudian di sini tidak diberikan pakai tanda marbutah, tidak boleh al-fikrul al-islamiyah. Itu nanti jadi perempuan yang disifati. Kemudian yang keenam, ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Perhatikan tandanya ini. Jadi sama-sama dhammah, bersama-sama beralif lam. Al-waraqatul akhdaru. Daun yang hijau. Kemudian al-auraqul khadra. Nah, jadi ini beda ya. Jadi kalau al-waraqah ini mufrad, nah ini jenis kelaminnya laki-laki, maka akhdar ini juga mufrad. Tetapi kalau auraq ini jamak daripada al-waraq, maka menjadi muannas dia. Ingat, apabila isim mufrad dijamakkan menjadi taksir, maka itu jenis kelaminnya menjadi muannas. Jadi kalau kata gantinya itu nanti pakai hiya dia. Jadi kitabun itu mufrad, itu pakai huwa. Tapi kalau kutubun itu menjadi muannas. Ya. Rasulun itu biasanya pakai dia pakai huwa ya. Tapi kalau rusulun pakai hiya. Ya. Jadi berubah dia. Jadi menjadi muannas. Makanya di sini al-waraqu al-akhdaru, daun yang hijau. Tapi kalau daun-daun yang hijau, al-auraqul khadra, daun-daun yang hijau. Nah, al-khadra ini adalah sifat. Sama ini tadi ya, contoh yang ke-9. Akdun atau ya uqdun. Ya, akdun itu kan mufrad muzakkar. Tapi kalau ini uqdah. Uqdah ini kan menjadi muannas. Nah, maka kemudian haruslah sifat ini juga yang muannas juga, yaitu kubra. Jadi nanti ada kubra, ula, sugra, itu pakai ya belakang ini biasanya menunjukkan kepada perempuan. Nah, cuma dia juga sebenarnya mengikuti kepada yang ini, tanda dhammahnya. Cuma di sini tidak kelihatan karena dia isim mankus ya, disebutnya maksur, ini mankus. Dipakai ya. Jadi ini secara takdirnya ini adalah nyeropnya ropa karena mengikuti kepada yang sebelumnya. Nah, al-mu'minun as-salihun beralif lam, sama-sama beralif lam, kemudian sama-sama dalam bentuk marfu, al-mu'minun as-salihun, bukan al-mu'minun as-salihin ya. Jadi sama-sama marfu, waw, no, waw. Jadi ini waw. Jadi sama-sama marfu. Kemudian juga dari sisi bilangan. Bilangannya adalah sama-sama jamak mudzakkar salim. Al-mu'minun as-salihun. Yang berikutnya huwa. Nah, ini yang ada kalimat lengkap ya. Kalau yang seperti Uqdatul Kubra ini kan kalimatnya tidak lengkap, ini masih simpul besar. Nah, simpul besar apa? Ini kan masih perlu penjelasan sebenarnya. Cuma ini contoh saja kan. Nanti harus ada Uqdatul Kubra. Apa di sini penjelasan khobarnya, atau al-mu'minus salihun misalnya yaqra'un dan seterusnya, ini harus lengkap. Nah, ini yang lengkap. Nah, jadi huwa ini mubtada, nah khobar. Nah, jadi khobarnya ini sudah disifati. Huwa tabibun. Itu kan lengkap sudah kalimat. Dia adalah seorang dokter. Tapi di sini kemudian tabib itu diberi sifat lagi. Huwa tabibun zakiyun. Dia adalah tabib yang cerdas. Nah, di sini sama-sama dia tidak beralif lam atau sama-sama isim nakirah. Nah, ra'aitu. Ya.
Ra'aitu kitaban maftuhan. Aku melihat satu buku selesai kan, sebenarnya sempurna. Cuma di sini buku ini disifati lagi buku yang seperti apa? Maka ra'aitu kitaban maftuhan. Aku melihat satu buku yang terbuka. Nah, jadi penjelasannya dari contoh di atas terlihat i'rab na'at itu selalu mengikuti kepada i'rab man'utnya. Ya, jadi kata sifatnya itu selalu mengikuti kepada yang disifati. Padahal bayan adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan jati diri kata sebelumnya. Nah, ini juga dia apa namanya nanti karena yang digantikan itu kata sebelumnya. Misalnya dikatakan begini ya. Nah, qala al-imamu, telah berkata imam tersebut, ya kan? Nah, cuma al-imam ini kan masih belum jelas imam siapa. Lalu di sini Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, Taqiyuddin An-Nabhani ini sebenarnya dia adalah merupakan badal, pengganti daripada si al-imam. Ya. Karena al-imam ini adalah, jadi ibarat itu kalau kita hapus begini ya, qala Taqiyuddin An-Nabhani, bisa kan? Kemudian qala al-imam. Nah, jadi sifatnya itu apa? Dia ini pengganti ya. Jadi Taqiyuddin An-Nabhani menggantikan kata sebelumnya. Bisa disimak ya. Ini siapa yang masih berada di room? Ustaz Tarto? Bisa, Ustaz, bisa. Yang lain keluar ya? Nah, kurang tahu tuh. Nanti kita aja. Tapi bisa dipahami ya penjelasannya ini. Nggih. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, itu contoh saja ya. Ja'at tullab sulusuhum. Telah datang para pelajar itu. Sulusuhum. Nah, jadi sulusuhum itu kan ketiganya. Hadzal kitabu. Nah, hadzal kitabu ini sini jadi al-kitabu ini menggantikan hadza ini. Misalnya begini, kata-kata sebelumnya kan hadza kitabun. Nah, itu kan kedudukannya mubtada khobar. Hadza mubtada, kitabun khobarnya kitabun. Nah, cuma kemudian berubah menjadi hadzal kitabu. Kitab ini apa? Jadidun atau sagirun. Kitab ini bagus atau kitab ini kecil. Nah, Alkitab tadi kemudian diberi alif lam, kemudian disambung dengan hadza tadi, maka sebenarnya kitab itu dia menggantikan hadza sudah. Jadi sifat apa menggantikan hadza. Maka disebut dengan badal ataupun disebut juga dengan bayan, penjelasan. Kalau ini bayan ya, bayan. Jadi Alkitab itu menjelaskan apa? Jadi hadza kitabun. Ini adalah kitab. Tapi kan kitab ini belum penjelasan lain. Lalu kemudian berubahlah hadzal kitabu. Kitab ini apalagi? Jadi ingin memperjelas lagi. Oh, sagirun. Oh, kitab ini adalah kecil. Nah, maka Alkitab ini disebut dengan bayan. Bayan. Karena dari kata sebelumnya tadi hadza kitabun itu masih belum jelas. Ini betul kitab, tapi kitab yang seperti apa? Nah, lalu penjelasan berikutnya lagi hadzal kitabu sagirun. Dzalikal kitabu la raiba fih, ini dalam Al-Qur'an. Sebenarnya ini kan dzalika kitabun ya, jadi sama kan? Itu adalah kitab, itu adalah sebuah kitab.
Nah, lalu dijelaskan lagi bayannya, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu, maksudnya Al-Qur'an itu adalah la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, jadi Alkitab ini fungsinya adalah penjelasan. Sama nanti kayak badal juga misalnya lah. Al khilafatu hiya. Nah, hiya itu badal. Al khilafatu hiya ri'asatun amatun lil muslimina jami'an. Nah, jadi hiya itu sebenarnya adalah badal menggantikan kepada si apa namanya, si khilafah tadi. Apapun dia adalah isim dhamir, tapi isim dhamir itu isim marfu, ya. Cara takdirnya marfu. Nah, ini yang taukid. Nah, ini atop. Nah, ini yang banyak ya. Jadi atop, contoh misalnya innallah wa malaikatahu. Ingat? Innallah, ya. Sesungguhnya Allah. Allah ini kan isimnya inna. Dan dia berharakat fathah. Nah, karena kemudian di sini ada waw atop, artinya mengikut kepada Allah, maka malaikat ini menjadi malaikat tahu. Jadi sama-sama harakatnya fathah, i'rabnya i'rab nasab karena dia atop kepada Allah. Kharaja Muhammadun minal fasli summa aliyun. Nah, Muhammad keluar dari kelas. Ya. Summa aliyun. Nah, jadi aliyun ini berarti dia atop ke Muhammad, sama-sama i'rabnya marfu. Masa para Muhammadun bal aliyun. Ini juga sama-sama marfu. Bukanlah atau tidaklah yang pergi itu adalah Muhammad, tetapi si Ali. Jadi Muhammad itu tidak berangkat, tidak bepergian, tetapi Ali. Nah, jadi Ali ini dia juga menjadi atop kepada Muhammad. Nah, sudah. Itu penjelasan tentang terkait dengan i'rab, rofa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Nah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Silahkan kalau ada yang mungkin perlu ditanyakan. Ada Budi. Nanti dilihat di contoh, Budi. Jadi perhatikan di contoh-contoh itu, diulang-ulang memang. Karena itu kan banyak sekali sudah maklumatnya. Ya. Jadi mulai dari pengenalan tanda isim itu udah dipakai itu. Isim, kata kerja, lalu apa aja huruf-huruf jazam itu juga sudah keluar semua itu. Huruf-huruf jar. Nah, lalu istilah ada isim nakirah, isim ma'rifah ya. Nah, tadi ada mudhaf-mudhafun ilaih. Nah, itu juga sangat perlu sekali, bahkan itu nanti akan ketemu di dalam pembahasan kitab-kitab. Jadi mudhaf-mudhafun ilaih, apalagi kemudian yang mudhaf-mudhaf bertingkat nanti. Nah, itu dengan seiring berjalannya waktu, banyaknya latihan. Padahal kalau kita ngaji itu kan pakai kitab, udah banyak ketemu contoh-contoh. Boleh kalau nanti baca Al-Quran, sebagaimana disampaikan tadi, kalau baca Al-Quran itu malahan jadi biasanya refresh lagi beberapa kaidah-kaidah. Karena ya bahasa Arab itu juga diantaranya dia terjaga itu karena Al-Quran itu ya yang dijaga oleh Allah, maka kaidah-kaidah dalam bahasa Arab itu sendiri juga terjaga dengan adanya Al-Quran. Jadi contoh itu banyak nanti. Apalagi kayak yang kemarin kan, maka Allahu ghaniyan hamid itu macam-macam nanti. Nah, karena itu ada semua contohnya dalam Al-Quran. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan terkait materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Ini ada waktu kurang lebih 10 menit. Silakan Ustaz Tarto. Gini sedikit, Ustaz. Sebenarnya banyak sekali masalah itu. Banyak sekali yang ada paham sebenarnya.
Yang mau ditanyakan dulu nih terkait dengan tanda i'rab tadi lah. Ya, Jar. silakan. Tanda i'rab jar. Atau jar itu sama dengan khofat zatnya. Opat itu tanda satu yang utama yaitu kasrah. Dan kemudian dia diwakili nanti oleh tanda tadi ada ya bisa atau tanda fathah ya. Jadi memang itu kata-kata utama, maka yang pertama itu memang menjadi namanya. Nah, betul. Itu yang pertama mau ditanyakan. Jadi kalau terkait dengan nama yang ulun ketahui itu yang seperti yang utama tadi. Kalau nasab itu berarti kalau yang ulun ketahui sementara lah pasti itu fathah begitu. Betul. Itu tanda utama, tapi Nggak tahu lagi. Ya, betul. Itu berarti dhamma. Hmm. Kalau jar itu berarti kasroh, jazm itu pasti sukun. Sisanya itu sudah nggak begitu paham lagi. Ya, memang kenapa disebut ya kita memang kenapa menyebut i'rab rofa itu dengan dhammah karena memang kebanyakan tanda utamanya itu kan dhammah. Cuma nanti ketika kita lebih jauh misalnya membaca al-muslimun kan misalnya contoh apakah sabilal muhtadin kah atau sabilul muhtadin? kan dibacakan sabilal muhtadin ya. Tidak ada sabilul muhtadin kan? Ya, apakah selama ini ada orang sabilul muhtadin atau sabilal muhtadin? Jadi dibacakan sabilal muhtadin. Nah, berarti sabilal itu kan dia nasab. Ya, cuma nanti kenapa dia baca sabilal itu ada biasanya yang dihilangkan ya. Nah, itu cerita lain. Nah, cuma kalau misalnya tadi al-muslimun, al-muslimin. Ya, misalnya al-muslimun tadi sabilal muhtadin. Nah, muhtadin itu kenapa tidak muhtadun? Sabilal muhtadun, ya kan? Ya cuma memang itu dia adalah isi i'rabnya i'rab jar. Karena sabilun ditambah dengan al-muhtadin. Nah, tandanya kan bukan fathah itu. Atau tanda kasrah bukan kan? Tapi pakai ya. Ya, kenapa jadi ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Cuma karena kedudukannya adalah mudhafun ilaih, maka tidak boleh pakai yang lain karena sesuai dengan kedudukan. Nah, berarti memang i'rab jar itu tidak selalu harus kasrah ya. Cuma ya tadi penyebutan kasrah itu karena dia tanda utama. Nah, saya sendiri juga sebenarnya menggunakan metode menghafal itu ya dulu ketika untuk mengingat-ingat supaya jangan ketukar. Lalu memang kata yang utama itu saya taruh di depan, tanda utama. Jadi misalnya begini, kalau ropa itu saya beri kode simbol daun. Da, domah, da itu kan domah ya. Alif, waw, nun, daun. Tapi kalau i'rabnya nasab, saya beri kode fakih. Fa, fathah, ka itu kasrah, a itu alif, iya. Kemudian y itu ya. Nah, itu tanda. Kemudian ha hazfun nun. Fakihah, f a k y h. Nah, kalau yang jar saya beri tanda dulu dengan kayapa, ka kasrah, y ya, fa itu fathah. Sedangkan kalau untuk jazm saya beri kode shh. Itu supaya saya aja untuk memudah mengingat ya. Jadi sh itu berarti sukun, kemudian hazfun nun dan hazful illat. Nah, itu saja. Jadi betul saja pertanyaan itu selama ini memang sesuai dengan tanda utama. Jadi karena selama ini mungkin dhammah itu yang lebih dominan kita ingat, maka berarti ropa itu dhammah yang terbayang ya. Jadi itu satu tanda di antara 3 tanda yang lain ya. Nah, makanya kalau di dalam kitab Ajrumiyah itu memang dihafal itu biasanya mereka anak-anak santri itu. Jadi kaidahnya itu ya langsung dihafal. Misalnya apa itu yang al-i'rab wa tagyiru awhir kalim li ikhtilaf bi amalil al-i'rabu wa tagyiru awhir kalim li ikhtilaf bi awamil dakhilati lafzan aw taqdiran. Nah,
Itu kemudian secara apa namanya, secara tanda-tandanya juga langsung dihafal. Nah, sehingga ketika dalam penerapan itu ya mereka sudah ingat. Jadi tanda yang tadi itu yang dengan kode saja menghafalnya itu sudah dengan mudah mereka ingat karena memang dihafal awalnya matannya itu. Ya. Mungkin itukah maksudnya pertanyaan antum? Iya, betul. Ya. Itu sangat mendasar itu aja belum paham. Ya. Jadi memang i'rab itu ya tadi untuk bisa mengartikan termasuk nanti bagaimana memaknai ya. Itu jabatan-jabatan kata itu apakah dia itu objek kah atau subjek kah, fa'il kah atau maf'ul bih kah atau naibul fa'il itu ya dari sana. Sehingga dalam mengartikan itu juga tidak akan salah kalau kita ngerti tentang nahunya. Jadi kunci nahu itu sebenarnya pada i'rab. Ya. Nah, barangkali itu ya. Nanti diulang-ulang. Yang singkatan pian tadi yang itu mungkin masing-masing orang berbeda ya cara mereka menghafal. Cuma itu aja kita bikin sendiri, makanya termasuk di modul itu kita buat ingat-ingatan ya, kayak daun atau daun ya, itu berarti tandanya itu dhammah, alif, waw, nun. Nah, ya. Yang nasab tadi fakih ya. Ya pakai. Jadi kalau dia itu jar berarti kaipa, KYF. Kalau jazm itu ingat sarjana hukumnya gen SHH. Kalau sarjana hukum SHH. Fathah. Iya. Ada fathah, kasrah, iya. Itu kalau yang nasab. Terakhir fakih ya. Itu yang jazm. Kalau jazm SHH. Kalau fathah kaipa. Kalau jar tuh kaipa. Kasrah, iya dan fathah. Itu kalau jar. 3 tanda saja. Cuma kalau yang fakih tadi yang nasab. Fathah, alif, kasrah, kemudian ya, kemudian hasbun nun. Fakih. Coba fakih itu kada pakai i ya. FAKYH. FAKYH. Jadi nasab itu ada 5 tandanya setelah 5. Fak YH. Fak YH ya kalau mau mengingat fak YH, fathah, alif, kasrah, ya, hasbun nun. Fak YH. Kalau jar berarti KYF. Kalau jazm SHH. Itu aja itu. Ingat-ingat. Ya. tandanya tahu kayak gini nanti menerapkan nggak bisa Mas? Iya. Mudah-mudahan. Ya, kita mungkin cukup Ustaz ya. Oke, makasih banyak. Tinggal 1 menit lagi, demikian pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut minggu depan aja, kita langsung ke mengulas tasrifan ya, bagian kedua. Nah, itu kita nanti mungkin gimana caranya kita mudah-mudahan teman-teman yang lain kita mulai dari yang sederhana dulu lah. Mungkin kita mencoba membuka kamus nanti ya. Kita ulas agak perlahan memang sorab ini. Karena biasanya kalau urusan menghafal ini sudah apalagi dia ingat sudah jauh menurun ya. Nah, makanya jangan dibuat kayak menghafal gitu, tapi dengan mengingat-ingat sajalah. Nah, demikian barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan subuh hari ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ladang amal untuk yang mengajar dulu lah di akhirat kena supaya ada tambahan timbangan ya Allah, tanpa mengurangi pahala yang belajar, itu maksudnya. Jadi akan dapat dan ikhlas semata-mata lillahi ta'ala. Demikian. Akhiri dengan sama-sama membaca hadis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih banyak Ustaz. Sama. Langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.